sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian sistem. Di slide yang kedua yaitu ada ancaman terhadap sistem, yang kedua kejahatan dalam bidang komputer, tujuan pengendalian sistem, dan teknik pengendalian sistem. Di dalam ancaman terhadap sistem yaitu ada ancaman dengan gangguan terhadap sistem informasi adalah berbagai yang dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan baik. Ancaman dan gangguan dapat berasal dari dalam maupun dari luar perusahaannya. Ancaman dan gangguan juga berasal dari suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan karena akibatnya bagi sistem sama aja. Manajemen harus dapat mengidentifikasi berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi sistem informasi sehingga dapat menghindarkan sistem informasi dari berbagai hal yang merugikannya. Selanjutnya yaitu ada ancaman dari perusahaan, bisa dilihat di sini ancaman dan gangguan pengaruh bagi sistemnya bagaimana. Selanjutnya ancaman dari luar perusahaan juga bisa dilihat di slide. Ancaman dan gangguan dan pengaruhnya bagi sistemnya bagaimana. Selanjutnya yaitu ada kejahatan dalam bidang komputer. Dalam kejahatan bidang komputer itu ada 3. Yang pertama yaitu penyalahgunaan komputer, yang kedua yaitu kejahatan komputer, dan yang ketiga yaitu kejahatan terkait komputer. Di dalam penyalahgunaan komputer ini adalah penggunaan berbagai komputer, perangkat komputer, program komputer, dan basis data untuk kepentingan pribadi sehingga pemilik komputer atau biasanya perusahaan mengalami kerugian atau bisa mengalami kerugiannya juga. Contohnya, yang pertama yaitu menggunakan fasilitas komputer perusahaan untuk mengerjakan pekerjaannya yang diberikan oleh orang lain, misalnya mengetikkan artikel, menggambar dan mencetak peta orang lain, dan mendownload program atau data untuk orang lain. Yang kedua yaitu mengakses internet dari fasilitas perusahaan untuk membangun dan mempublikasikan situs orang lain atau perusahaan lain. Dan yang ketiga yaitu menjalankan program permainan online dengan saluran telepon kantor atau user ID yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah berbagai tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan komputer. Komputer sebagai target kejahatan. Yang kedua yaitu komputer sebagai perantara untuk memungkinkan terjadinya kejahatan atau kecurangan. Dan yang ketiga yaitu komputer digunakan untuk menyerang komputer pihak lain. Yang selanjutnya ada beberapa contoh kejahatan di negara maju. Yang pertama, pembajakan program, yaitu di sini tanpa hak telah menyalin suatu program dan menggunakannya atau menyebarkannya kepada orang lain. Dan yang kedua yaitu pelanggaran hak cipta, yaitu kegiatan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin, tanpa memberitahu pemilik hak ciptanya untuk kepentingannya pribadi. Pelanggaran hak cipta yaitu kegiatan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin, tanpa memberitahu pemilik hak cipta atau kepentingan pribadinya. Yang ketiga yaitu penyebaran virus, yaitu program kecil yang bisa merusak sistem komputer. Selanjutnya ada kejahatan terkait komputer. Kejahatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan komputernya. Dan yang kedua yaitu kejahatan terkait komputer meliputi pencurian, pengiriman dan pengambilan data, penggandaan program dari karya intelektual lainnya yang semuanya ilegal dan dapat digolongkan dalam tindakan kejahatannya. Denial of service atau penolakan pemberian pelayanan. Bentuk serangan terhadap situs yang paling banyak digunakan caranya adalah dengan mengakses sebuah situs seolah-olah dari berbagai terminal dan banyak user ID-nya hingga server akan kehabisan tenaga dan tidak lagi dapat memberi layanan kepada penggunanya. Scan, memeriksa konfigurasi sistem.
Untuk mengetahui konfigurasi suatu sistem atau jenis komputer, jenis sistem informasi, program, dan data, setelah itu hacker akan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan pribadinya. Sniffer menangkap transmisi data. Pemakai komputer ilegal mengawasi aliran data di suatu jalur komunikasi. Apabila ada data tertentu yang dapat ditangkap, maka hacker akan dapat mudah menggunakannya. Spoofing menampilkan email atau homepage palsu. Penjahat komputer membuat email atau alamat homepage palsu yang seolah-olah benar sehingga pemakai mau memasukkan data rahasianya, misalkan kartu kredit, untuk melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu Trojan Horse atau kuda Troya, sebuah program kecil yang tersimpan secara tersembunyi di program utama. Pemilik sistem tidak menyadari hingga suatu saat program rahasia ini akan mengirim berbagai informasi ke alamat komputer hacker. Backdoor, pintu belakang, cara lain untuk memasuki atau menggunakan program di luar cara biasa. Yang selanjutnya itu program cracker atau penjebol password, fasilitas pencari password. Program ini memang tidak banyak dijual secara resmi. Selanjutnya, dumpster diving, mencari sampah. Penyusup berusaha membuka file-file temporary atau sementara. Ketika mengakses internet, file-file ini seringkali justru berisi data penting seperti user ID, password, nomor rekening, atau nomor kartu kredit. Yang selanjutnya yaitu time bomb atau bom waktu, sebuah program kecil yang program pada suatu saat akan melakukan perusakan terhadap sistem komputernya. Buffer overflow, serangan terhadap memori. Teknik ini dilakukan dengan cara mengirim data dalam jumlah banyak ke memori komputer sehingga komputer tidak dapat bekerja secara optimal. Tujuan pengendalian sistem dengan memperhatikan begitu banyaknya ancaman terhadap sistem informasi, manajemen harus menerapkan sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian adalah berbagai upaya dan sarana yang digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemennya. Secara khusus, sistem pengendalian intern harus dapat mencapai 3 tujuan, yaitu yang pertama confidentiality, yang kedua availability, dan yang ketiga integrity. Teknik pengendalian sistem pengendalian adalah cara, upaya, dan alat yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari kerugian. Perlindungan terhadap sistem tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi harus menerus. Karena serangan terhadap sistem informasi juga dapat terjadi setiap saat. Firewall, fasilitas perlindungan yang diterapkan pada sebuah komputer untuk mencegah serangan dari pihak luar. Firewall dapat berupa program dan dapat juga berupa alat. Juga dapat dipasang di komputer pribadi. Fungsinya adalah untuk mendeteksi komputer dari luar yang akan mengakses fasilitas komputer di dalam perusahaannya. Nah, slide selanjutnya yaitu ada kriptografi. Kriptografi adalah pengubahan data dengan cara sistematik sehingga tidak dapat mudah dibaca oleh orang yang tidak berhak. Sebagai contohnya yaitu masing-masing huruf dalam kata, misalnya Yogyakarta akan digeser satu huruf seperti menjadi ZHPBZZ, jadi itu bisa bebas ya. Pada kriptografi, pengacakan data dilakukan dengan rumus yang sangat rumit sehingga sulit dipecahkan dengan manual. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam perusahaannya dalam mengamankan jaringan komputernya adalah dengan menerapkan SSL. Dengan teknologi ini, bila seseorang akan memecahkan password secara ilegal diperlukan waktu hingga 128 tahun. Yang slide selanjutnya yaitu pembuatan backup, pembuatan data cadangan atau backup
harus dilakukan secara berkala dan rutin. Frekuensi pembuatan data tergantung banyak sedikitnya data. Apabila data tidak begitu banyak, pembuatan cadangan tiap 2 minggu tidak menjadi masalah. Pembuatan cadangan pada perusahaan biro, pembuatan backup data harus dilakukan setiap hari. Data backup tidak harus disimpan semuanya, tetapi juga harus cukup untuk beberapa backup terakhir saja. Disaster Recovery Plan. Disaster Recovery Plan atau rencana penanggulangan bencana adalah langkah-langkah dan prosedur untuk mencegah terjadinya kerugian akibat bencana. Di sini ada metode dan keterangannya itu seperti yang ditampilkan di slide. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.